Halo, selamat siang netizen. Nah, ini kami habis pelayat baru sempat memonitor aliran Sungai Karangus di DI Panjaitan sekitar Masjid Temindung. Nah, di sini yang disebut Sungai Mati, maksudnya Sungai Mati itu sudah enggak bisa mengalir kondisi normal, hanya saat banjir dia bisa mengalirkan air. Ini akibat dari sedimentasi tahun 80 sampai 90. Ya, ini adalah Sungai Mati, Sungai Karangus. Ini adalah sungai lama. Kalau yang lurus yang ada mengalir itu sebetulnya sungai baru diluruskan. Jadi ini adalah yang menghambat banjir di Panjaitan. Jadi kenapa bisa banjir di Panjaitan? Karena mengantong. Harusnya di sini ini bisa ngalir. Karena mengalir ke arah Sungai Baru, itu Sungai Baru alirannya ke atas. Ya. Ini terima kasih semangat wali kota baru kita. Ini memerintahkan pihak PU Samarinda, Hantu Banyu untuk menaikkan lumpur walaupun secara manual ya cukup lumayan ya, kita syukuri, kita dukung, kita berikan semangat ya. Memang seharusnya pakai ekskavator kecil supaya bisa bagus ya. Sekali lagi saya berada di Sungai Mati atau Sungai Karangus yang tidak bisa dialiri, maka disebut Sungai Mati. Ya, ini adalah parit yang tembus dari Jalan DI Panjaitan. Nah, ini lumpurnya penuh sampai mepet itu. Ya, ini seharusnya kurang lebih sekitar 5 meter ke bawah. Penuh lumpur ini ya, mungkin masih ada sedikit terbuka ya. Ini kita lihat masih ada alirannya ya, alirnya mengalir. Ini adalah aliran air limbah, ini adalah aliran air limbah ya. Kita lihat, nah itu berjalan pelan, itu adalah air limbah ya. Itu mengalir sedikit, itu adalah air limbah ya. Saya berada di Sungai Mati, Jalan DI Panjaitan. Ini adalah Sungai Karangmumus yang awal, yang asli. Kalau yang sekarang ada itu adalah sungai baru buatan, artinya diluruskan begitu ya. Dikeruk di sana, dulu di sini lebih rendah, di sana memang ada semacam pulau. Dulu lewat jalur utamanya di sini, di sana jalur lebihan. Sekarang terbalik, di sini ini nggak bisa mengalir, mungkin hanya sekitar 20% yang lewat sini. Ini edukasi buat para perencana kota, tolong kepada netizen yang mendengarkan agar memberi masukan kepada perencana kota. Biasanya ini untuk kelasnya provinsi karena anggarannya cukup besar. Jadi pada saat banjir besar, air Sungai Karangmumus nggak bisa kapal, nggak bisa lewat. Jadi kalau untuk kondisi darurat nggak bisa lewat ya. Kondisi darurat itu misalnya ada orang ngantar jenazah dari Bontang, dari Sangatta, sakit kritis mau dibawa ke rumah sakit, itu nggak bisa lewat ya, harus pakai helikopter karena kejebak banjir ya, kejebak banjir di Panjaitan nggak bisa lewat sini, termasuk banjir PM Nur. Jadi itu kepada netizen memberi masukan yang benar kepada pihak-pihak terkait. Ini harus diangkat jembatan yang PM Nur yang ada sama jembatan ini nanti harus diangkat lebih tinggi, dan juga kalau seperti ini manuver alat berat ekskavator walaupun kecil itu bisa cepat begitulah.
Jadi bukan sekedar bisa dilewati oleh kapal pada saat kondisi darurat, tetapi juga manuver alat-alat PU, ya, alat-alat dari PU. Oke, di sini nih saya berada di Sungai Mati, Jalan di Panjaitan, di samping Masjid Temindung. Itu ada Masjid Temindung atau Babua Basah. Nah, ini sekali lagi ya, saya berada di Sungai Mati, Sungai Karangmungus, area Temindung. Ini adalah Masjid Temindung, Masjid Babua Basah. Ini dari arah PM Nur. Kalau banjir di Panjaitan bisa macet 5 km. Ini dari Sempajak sana itu macet, Simpang 4 Sempajak sana, Sempajak nambah lagi. Ya, saya ingin mendekat karena untuk dokumentasi. Ya, itu ada sana itu ada bis-bis, itu adalah sungai yang baru. Itu posisinya lebih tinggi daripada sungai yang ada ini. Sungai yang ada ini lebih rendah dan sungai utamanya dulu lewat sini. Sekali lagi saya berada di Sungai Lama. Saya berada di Sungai Lama, Sungai Karangmungus. Ini pipa-pipanya udah, penahannya kayaknya udah mulai keropos ini pada PDAM. Perhatikan PDAM ini sebagian nanunya sudah keropos ini, besi penahan. Yang lain-lain juga mau keropos, itu harusnya dinaikkan ini. Ya. Nah, saya menyoroti drainase yang di sana itu insya Allah tahun 2018, itu tahun 2018 itu belum bisa berfungsi maksimal karena ini juga baru dikeruk, ya, di sini baru dikeruk. Ini adalah Sungai Lama. Kalau kita lihat di sini tidak bisa mengalir sama sekali. Kalau yang sebelah sana tadi aliran drainase, ya. Ini dulu saya ingat waktu masih kecil, jembatannya ini bentuknya jembatan bungkuk, ya, bukan rata begini. Dan kapal kalau pada saat banjir besar dilewati. Tapi sekarang oleh rencana yang baru, ya, ini rata. Dan kalau kapal nggak bisa lewat. Kalaupun ini nanti di bawah itu sudah normal, ini jembatan ini perlu dinaikkan. Ya, saya mencoba menyeberang untuk dokumentasi. Ini adalah Sungai Mati di Jalan PM Nur. Ya, ini adalah Sungai Lama, Sungai Karangmungus. Dulu lewat sini sehingga air di Panjaitan itu jalannya lancar. Kalau yang ada itu adalah di Sungai Baru, itu arah airnya naik, ya, arah airnya naik. Nah, ini adalah Masjid Babua Basah. Nah, ini sampai di sana. Nah, ini akibat dari pejabat masa lalu dan pejabat yang saat ini istilahnya kena getahnya. Jadi harus pejabat yang sekarang harus berani menata ulang surat-surat tanah warga ini. Nah, ini adalah sungai dan di sebelah sana ada Pasar Arum, itu dulu pulau, ya. Antara Sungai Lama dan Sungai Baru itu adalah pulau. Ini sekitar tahun 90-an jembatan ini dibangun dan dulu adalah jembatannya bungkuk atau lengkung. Sekarang jembatannya lurus. Dan ini umumnya perancana itu dari Jawa yang nggak memahami kultur di sini. Umumnya seperti itu. Kalau bukan dari Jawa tapi orang alumni dari Jawa, Sulawesi, perencana jembatan
jembatan yang ada di Kalimantan Timur, dan ini tidak sesuai dengan kondisi setempat. Pengertian tidak sesuai itu kalau untuk kondisi darurat tidak bisa dilewati. Kondisi darurat itu maksudnya banjir besar, sehingga kalau ada orang sakit melahirkan atau apa harus diangkut helikopter. Nah, itu pengertian tidak sesuai dengan kondisi alam itu seperti itu, bukan sekedar daerah pasang surut, bukan. Karena jalan Teiban Jajak ini adalah jalan yang saat ini paling macet dan paling ramai se-Kalimantan Timur, luar biasa sejak ada bandara dipasang runway, dan ibu kota negara diputuskan tahun 2020 itu di sini, dan 2021 itu groundbreaking. Maka mobilitas yang ada di Kalimantan Timur itu sangat super tinggi. Padahal dari ibu kota negara kita yang masih jauh sekitar 150 km, tetapi saat ini mau tidak mau harus lewat di sini, sering berhubungan dengan gubernur. Ya, kantor gubernurnya ada di Samarinda. Sekali lagi kepada perencana kota, apabila merencanakan jembatan supaya tinggi, supaya melengkung, dan kalau pada saat banjir besar itu bisa digunakan untuk jalan air, ya, maksudnya jalan kapal lewat air, ya. Samarinda itu daerah air, bukan daerah banjir, ya. Mohon perhatikan para netizen, para pendatang baru, kalau orang-orang lama sudah tahu. Samarinda itu adalah daerah air, bukan daerah banjir. Air sejak dulu meluap, jejaknya bisa diteliti pada peta US Army 1941. Daerah genangan airnya meliputi dari jembatan Lampung sampai ke jembatan Betapus, lebih dari 5 kilo. Mungkin saya belum cek secara ini, sekitar 15 sampai 20, ya, sekitar 15 kilo. Sekali lagi, saya berada di Sungai Mati pada tanggal 21 April 2020. Ini adalah Masjid Temindung. Ini adalah Sungai Mati yang pada saat kondisi normal tidak bisa melakukan tugasnya, makanya disebut mati. Seharusnya aliran air Sungai Karangmus itu lewat sini saat ini, tetapi lewat yang baru sana, ya, lewat yang jembatan yang baru, dan itu kondisinya lebih. Demikian laporan pantauan drainase. Kita tetap mendukung kegiatan wali kota baru, termasuk luar biasa, tidak perlu menunggu negara sebagai anggaran rutin. Kita beri apresiasi kepada PUPR, ya, yang telah mengerahkan hantu banyu untuk mengatasi ini. Ya, yang penting melangkah lebih dulu, dan kita selalu menghargai upaya-upaya pemerintah untuk kebaikan kita semua. Demikian laporan dari Sungai Mati tanggal 21 April 2021. Terima kasih.